Aku pernah loh ya, saking aku kocok-kocokan ya. Nah, tempat kerjaku kan menyelenggarakan Agustusan toh. Aku dilon, iku lho Afgan iku lho kau nyanyi ngono, matamu ngono, cuk. Hai, selamat datang di CPG Podcast. Apa itu CPG, Mas? Bisa dijelaskan sekarang. Iya. Oh, nanti aja jelasin, oke. Jadi malam ini kita Emang sekarang malam? Iya. Gak usah dikomentari, aku ini lagi opening. Oke, siap. Jadi malam ini kami mau membahas tentang bully-bully yang ada di sekolah yang mungkin tanpa kalian sadari yang telah kalian lakukan itu adalah sebuah bully. Iya, benar. Dan untuk podcast kali ini mungkin agak sedikit eksplisit karena emang kita udah berubah genre menjadi konten yang sedikit dewasa. Iya, sedikit dewasa. Sebenarnya konten ini channel kita emang dari dulu sebenarnya sedikit dewasa. Iya, cuma kita masih belum berani. Iya, betul. Nah, kita sekarang udah buka topeng. Kita sekarang udah tidak bertopeng lagi. Nah, lihat tim buka gue asli nih. Enggak kelihatan anjing. Oke. Ini kok kasar sih, Mas? Iya, sorry. Maaf. Untuk anjing-anjing yang tersinggung, saya minta maaf. Oh iya, mohon maaf ya, emang anjing itu emang iya, ini kok hewan. Iya, gampang tersinggung soalnya anjing-anjing. Jadi nggak apa-apa lah di. Kok suaraku cilik ya? Jadi pertama yang akan kita bahas adalah verbal bullying, yaitu bully berdasarkan kalimat apa sih? Sebentar Mas, alangkah baiknya Mas Teguh ngejelasin apa itu bully. Bully adalah sesuatu yang merugikan. Bully adalah hal-hal mungkin bisa dijelaskan oleh yang sudah lebih beriset. Paham, iya. Betul. Kita persilakan Saudara M. Apa itu namanya? Pembulian ya, emang pembulian. Iya, pembulian. Perisakan. Tapi kalau bully sendiri kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu perisakan. Perisakan. Menurut KBBI. KBBI, Mas. KBBI. KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Enggak yang benar itu kebi. Kan enggak ada huruf vokal E. B-nya 2, Mas, B-nya 2. Iya, kebabi. Kebabi. Kebabnya 2. Kebab. Perisakan sendiri adalah perilaku Perisakan adalah perilaku atau perbuatan cara untuk merisak. Perundungan atau merisak. Perundungan dan merisak. Perundungan ini berarti mengganggu seseorang yang mengakibatkan kerugian-kerugian tertentu. Lebih singkat aja ya, kalau untuk bully itu lebih sederhananya itu suatu hal yang merugikan satu pihak. Enggak satu, bisa juga beberapa pihak juga. Cuma ya mungkin kalau misalkan kita ringkas, bully itu sesuatu yang merugikan bagi sebagian orang. Ya, untuk bullying sendiri itu kalau bisa dibilang untuk merugikan banyak orang sih bisa. Ya, kan emang bully itu kan emang merugikan, Mas. Iya, tapi kan bully itu tidak bully itu memang buruk. Tapi tidak selamanya berakibat buruk. Contohnya? Ada beberapa orang yang dapat bangkit dari keadaan bullyingnya dan menjadi sukses. Oh, I see. Contohnya itu seperti kalau Indonesia itu ada penyanyi Tulus sendiri kan itu kan sampai membuat lagu Gajah yang berjudul itu ya? Gajah itu kan ya. Iya betul. Kan itu kan apa namanya? Itu seperti mengimagekan bahwa dulu dia sering diejek gajah secara verbal itu kan. Yang mengakibatkan ya mungkin ada dampak negatif dahulunya dan akhirnya bangkit dan menerima masa lalunya. Ada juga kalau McGregor, aktris perempuan itu dari Indonesia ada Chelsea Islan. Emang iya? Emang Iya. Chelsea Islan dulu gitu? Tapi kan itu
agak berat soalnya termasuk cyberbullying dan sexual bullying. Wow. Kita bahas nanti aja. Mantap. Tapi aku nggak tahu loh sejarahnya Chelsea Island itu Wah, gimana. ada nanti. Tapi yang aku tahu yang dari kejadian nyata itu yang paling aku ingat ya McGregor itu. Iya. Boleh ceritakan McGregor itu kejadiannya seperti apa ya, Pak? Ah, dia kan mengalami apa namanya? Bullying fisikal, iya fisikal. Iya, secara fisik. Secara fisik. Perundungan secara fisik. Itu parah banget loh dia. Dikatain cebol. Iya kan verbal kan? Verbal kan? Iya, Kalau verbal fisikal- sama fisikal juga. Dia sering dibully, sering dipukulin sama orang. Sering dipukulin sama orang. Iya. Sampai akhirnya dia akhirnya putus asa, terus dia mencoba untuk bangkit, dia mulai latihan, workout. Ya, dia itu petinju. MMA. Martial art. Mixed martial art. Mantap. Itu ceritanya bagus banget itu dia itu. Oh, Menyentuh banget. oh iya paham. Paham. Kan apa namanya? Tapi kan juga ada efek buruknya dari McGregor itu sendiri kan. Dia sekarang jadi sombong. Yang berakibat seperti dia dulu adalah korban bullying. Betul. Nah, sekarang dia membuli. Salah satu korbannya adalah Khabib Nurmagomedov. Yes. Dan Habib. itu iya. Berarti seorang pembuli, ya emang sih, seorang pembuli biasanya aku akan membuli balik kan. Seorang pembuli, seorang yang dibully. Seseorang yang iya, seseorang yang dibully itu biasanya membuli balik sih. Iya emang ada beberapa kasus yang kayak ngono kan ya. Iya ada. Sampai akhirnya dia kan pas ngejudge seorang Khabib. Dia ngejudge Khabib, ngata-ngatain orang tua dan agama dia. Ya, nantang-nantang gitu sampai akhirnya pas match dia kalah. Dan dipermaluin. Iya. Kurma. Jadi intinya nggak usah sesumber lah. Nggak baik itu. Untuk masalah bullying ya ada berapa jenis bullying ya. Salah satunya adalah bullying secara fisik atau bisa disebut perisakan fisik. Contoh-contoh dari bullying fisik adalah menyandung atau menjegal lah. Menjegal. Sledding. Mendorong. Betul. Memukul. Kalau Pastilah, memukul banget sih pasti itu. pasti. Parah itu kalau memukul itu. Menjambak ya. Biasanya cewek nih. Itu cewek itu. Pukul sih udah jadi kekerasan ya. Ya. Bukan bullying lagi. Ya emang fisik kan, Pak. Menjambak sampai merusak barang milik korban. Loh, merusak barang milik korban itu termasuk bully? Ya kalau bisa dibilang secara bully sih bisa karena barang kita kan milik kita pribadi gitu loh. Iya benar. Bahkan ada beberapa orang yang barangnya nggak boleh disentuh oleh orang lain. Iya, barang privasi. Ya bukan hanya barang privasi. Oh. Iya. Ya seperti contohnya ada seorang cewek yang menyayangi bonekanya dan bonekanya itu sering dibawa-bawa kemana-mana gitulah. Lah ada orang lain yang nggak suka dan mencoba untuk merusak boneka itu, entah disilet atau dirusak dia ya enggak. Ya itu termasuk bully atau perundungan. Oh ya nak film-film luar sih ono sih kayak ngono sih. Kebanyakan film-film horor luar itu berawal dari bullying. Iya, Emang kejadian-kejadian buruk itu biasanya pelakunya itu melakukan biasanya pelakunya itu pernah mengalami kejadian buruk juga biasa. Pelaku berawal dari korban. Iya, sip. Ya itu sih. Yang perlu kita camkan karena dunia ini kan berputar kan ya. Gak ada yang ngira kalau sebenarnya pelaku itu dulunya itu juga pernah jadi korban. Dan kadang pelaku yang dulunya jadi korban ini kasusnya nggak terselesaikan sampai akhirnya dia dendam dan melampiaskannya kepada orang lain. Contoh yang paling masih terbaru sih ini, yang kemarin ini loh,
ngekill anak SD kalau nggak salah itu. Oh, sing pelakunya anak SMP. NF. Yang apa? Sing dia beralasan niru film apa niru game online ngono? Niru film. Tapi pas ditelusuri ternyata dia iku dulu iku ya korban. Heran sih aku sih kok ngono sih. Dan kabarnya sekarang dia anak-anak kan ya, dia kan ya. SMP Bang, SMP. Dia kabarnya sekarang itu udah 14 bulan. Bukan. Ini loh apa namanya dia ini buncit. Iya 14 bulan. 14 bulan buncit. Apa ono 14 bulan buncit anjir. Hamil ya Allah. Hamil 14 bulan. Iya. 14 minggu kali. 14 minggu. 14 minggu. Narasumber apa cari Surya itu? Nasi apa? 14 minggu. Kan pelakunya untuk itu kan ada ya nanti dibahas lah kalau ada kesempatan lah. Untuk physical bullying sendiri itu biasanya itu terjadi terhadap orang-orang atau ya orang lah pastinya. Tapi biasanya itu kan kalau physical bullying kan biasanya kan terlihat secara mata. Mungkin banyak saksi ya. Betul. Tapi kok banyak yang nggak terselesaikan itu loh. Nah, itu. Karena menurutku ya physical bullying yang statusnya bercanda itu abu-abu banget. Karena aku loh mek guyon ngono, tapi di satu sisi korban iki merasa tersinggung. Kadang soalnya aku kadang ini, cok, guyonanmu iku ojo dipageri karo canda ngono lho. Lek kon melakukan kekerasan yo gak usah diomong guyon. Soalnya kadang ana wong sing ngomong ngono. Nah, kalau aku pikiranku sih gini, Bang. Apa namanya? Orang yang melakukan physical bullying itu biasanya itu orang yang famous, yang hits, yang terkenal lah, maksudnya yang di circle-nya itu orang-orang bukan biasa yang melakukan bullying secara fisik. Orang-orang dengan kelebihan. Bukan kelebihan sih, biasanya itu terpandang di circle-nya. Terpandang di circle-nya gitu loh. Punya masa. Jadi kalau ada orang yang pengen ngebantu orang yang atau temennya yang pengen ngebantu orang yang dibully, biasanya juga ikutan dibully. Benar. Itu yang biasanya buat orang yang saksi dari bully itu diem. Nah, terus orang yang dibully merasa dia nggak berdaya, nggak ada yang melindungi dia, ya dia akhirnya diam aja. Kayak merasa terkucilkan gitu kan. Iya. Pada dasarnya sih seperti itu. Mungkin kita nggak sadar bahwa kita adalah pelaku bullying sendiri itu loh. Iya. Secara nggak sadar. Secara nggak sadar. Contohnya kalau ada teman kita yang dibully, kita hanya menjadi penonton lah, tanpa mencoba untuk menghentikan aksi bullying itu kan. Soalnya kadang iku asik loh. Lek didelok iku asik. Bukan masalah asiknya gitu loh. Kita kan kayak seperti kita takut bahwa nanti kita dibully juga gitu loh. Akhirnya kita gak mencoba untuk menghentikan aksi yang bisa dibilang menurut hati nurani kita itu tidak baik. Dan akhirnya kan orang yang dibully itu merasa bahwa dia gak memiliki teman di circle itu. Dan misalkan si korban iki diewangi koncone ya, dilaporkan ke guru, iku bahkan si pelapor iki bahkan kena bully juga. Kayak melaporkan guru itu bukan hal yang apa ya? Untuk hal yang tabu lah kalau. Iya, kayak kon lo gak iso ngelaporno tindakanku nak guru. Lek kon ngelaporno ya kon pengecut misalkan kayak ngono kan biasanya kan. Ngono ku sing salah sebenarnya. Yo iso dibilang dengan mengancam ngono. Ya bisa dibilang pandangan lingkungannya atau circle-nya itu sendiri kan akhirnya kan ya enggak itu kan. Lanjut untuk bullying kedua aja, Pak. Verbal bullying ya. 11-12 sama physical bullying, tapi verbal bullying bisa dibilang lebih abu-abu lagi. Melalui ucapan. Iya. Verbal bullying itu perundungan secara verbal. Ini
bisa dibilang bully ini nggak lebih baik dari bully fisik. Bisa dibilang ya sama lah stratanya dengan bully fisik. Tapi lebih karet hukumnya itu. Karena basicnya bisa dianggap bully kalau orangnya tersinggung kan. Iya. Nah kalau nggak tersinggung kan nggak dianggap bully. Cuma kan ya itu termasuk bully walaupun si korban ini nggak tersinggung kan sebenarnya. Iya, balik lagi Bang. Kalau apa namanya? Dari persepsi kita sebagai orang ketiga untuk menyaksikan aksi bullying itu mungkin kita akan bilang itu cuman bercandaan doang, tapi untuk korbannya mungkin lain itu loh. Oh, tertekan itu. Contoh-contoh. Tapi kadang bentar ya. Tapi Iya, kadang kalau misalkan aku ngedengerin orang yang lagi dibully itu kadang suka asik nih. Asik nih. Bisa apa namanya? Ada hiburan nih. Contohnya aja pas aku lagi kerja di tempat kerja ya. Ini lagi di tempat kerja. Ada satu karyawan yang lagi dimarahin karena kerjanya gak becus. Sampai akhirnya dia merujuk ke mulai dari fisik, terus mulai dari tata cara dia bicara, terus daya ingat dia itu kadang tuh dilontarin juga. Jadi nggak cuma dimarahin, dia juga dijelek-jelekin gitu ya. Betul, itu kan juga termasuk bully. Nah itu kadang aku pas posisi lagi kerjain sesuatu dan aku denger itu. Anda juga ikutan? Ya cuma ngedengerin aja. Oh, cuma seru gitu aja. loh ngedengerin kayak gitu. Ya jadi kadang kalau ngedengerin kayak gitu, aku merasa, ternyata aku lebih tinggi dari si ini ya, ternyata ya, gitu. Dan aku nak cerita juga sih soal bully verbal ini. Jadi aku di tempat kerja, aku kan sering diguyoni toh. Nah pas sering diguyoni awal-awal aku guyon. Cuma nah, pas diguyoni iki mau awalnya kan guyon toh. Terus ditimbali karo kanca liyane sing melok guyoni. Terus guyoni sampai akhirnya guyonane iku serius. Pasti semua orang pernah gak semua orang lah. Pasti salah satu dari kalian pernah sih kayak ngono sih, diguyon. Awalnya diguyoni. Terus guyonane iku mulai serius, nah ending. Ngono sih sing membuat beberapa orang sering tersinggung. Kalau untuk lanjutin contoh-contoh verbal bullying atau bully secara verbal, contohnya adalah kata-kata yang bisa nyebut pernyataan. Contoh, agak kasar ya maaf ya. Lo itu lonte. Oh. Lento, lento. Kupu-kupu malam. Bici. Ya, bicis. Kamu itu perek, lonte, purel. Tapi gak usah diterus Mas. Iya, ini kebiasaan nih Mas M ini. Selalu nerusin sesuatu yang terlalu parah untuk disebut. Janganlah Mas. Nanti kita kena ini loh, apa namanya kalau yang di YouTube itu kalau kita diperingatin loh. Dolar kuning. Hah? Bukan. Apa namanya? Kayak kartu kuning gitu loh. Kartu kuning. Iya. Report. Jadi kalau misalkan kita ngeluarin kata yang nggak pantas di YouTube ya, itu kita dilaporin kadang-kadang itu. Sama YouTube-nya tuh ada sistem buat ngebaca kalau misalkan kata-kata itu nggak pantas di kan ada 18 plus Mas. Iya, Explicit. tapi tetap aja kita masih bisa kena. Iya kalau ada yang laporin kan. Iya sih. Emang siapa sih yang mau ngedengerin podcast kita? Nah, ada. Oke, lanjut. Contohnya Mas. lagi adalah julukan. Julukan berarti lo itu anjing, cacat atau buta lah. Tompel. Iya sih. Aku tompel. sebagai orang sing berkacamata, iku sering sih untuk julukan-julukan kayak ngono sih. Cuma semakin kesini aku semakin fan-fan aja. Soalnya kan aku biar kan sering di Lono Afgan atau Harry Potter kan. Afgan bagus banget Bang. Iya, iku biarnya aku ngerasa jancuk aku ngono duduk mereka ngono. Terus begitu kesini kan aku semakin dewasa semakin gak punya kemampuan kan. Terus aku ngerti anjir iya sih aku celokan Harry Potter aja deh ngono. Aku iso sulap ngono. Lah aku mbok celok Afgan aku iso nyanyi ngono. Bahkan aku pernah loh ya, saking aku kocok-motoan ya. Nah, tempat kerjaku kan menyelenggarakan Agustusan toh. Aku dilon, iku lho Afgan iku lho kau nyanyi ngono. Matamu ngono, Cuk.
Terus atau julukan-julukan yang lain yang famous seperti gendut lah, terus gajah. Verbal lah. Gendut kan fisik juga, maksudnya kan. Itu body shaming. Body shaming. Body shaming termasuk bully. Tapi kan bully secara verbal, body shaming kayak gendut, pendek, kecil atau gimana, cebol. Cimoy. Cimol itu makanan, Bang. Kekei. Kekei. Aku nyebutnya tuh kekei. Dia itu orang besar. Hah? Kita itu masih belum apa-apa. Dia itu kecil loh, gak besar loh. Kok diterusin, Mas? Aku ngekat ini. Secara nggak langsung kita juga ngata-ngatain orang lain loh. Nah, kan saya kan secara fakta, Bang, dia kecil. Iya. Tapi kadang kita kalau misalkan ngucapin sebuah fakta itu kadang orang-orang itu nggak terima. Nah, iku. Kadang dia mengutarakan fakta, dianggap si korban ini malah bully. Nah. Kadang ono sih koyo ngono sih. Ya nggak kadang, emang semuanya gitu. Kan kadang ada, nggak kadang sih kan. Orang ada yang gini, gua gendut terserah gua dong, gua kurus terserah gua. Nah, harusnya orang-orang kayak gitu. Nah, itu orang yang dibilang kamu itu gendut loh, gini. Kan secara itu kan kita menasehati. Iya, benar. Kalau dia nggak terima ya udah gitu loh. Kalau untuk ngatain kan beda lagi. Lo itu gendut, nggak bisa lo kayak gini. Iya sih. Beda, Bang. Iya. Jadi buat orang-orang di luar sana yang dengan contoh yang tadi harusnya kalian bisa membedakan lah sekarang. Ada orang yang sengaja menasihati untuk hal yang baik dan ada orang yang bukan menasihati, ada yang ngebully gitu. Ngata-ngatain lah lebih tepatnya. Jadi kamu itu nggak bisa melarang orang membuli, tapi kamu bisa memfilter gitu loh. Paham maksudku ya apa sih? Ya anggap aja gini. Anda bisa membedakan mana yang bully, mana yang bukan itu. Contohnya lagi nih. Kamu itu gendut, kamu nggak mungkin bisa gini. Kan belum dicoba. Iya benar. Itu kan pasti juga akan mempengaruhi mental dari si orang yang dikatain. Dia jadi nggak percaya diri. Jadi contohnya kan ada orang gendut. Oh, kamu kan nggak bisa lari, gini. Kamu nggak mungkin jadi atlet gini. Kan nggak tahu masa depannya. Si anaknya itu, yang tadi yang dikatain itu kan ada dua persepsi nantinya pasti. Ada persepsi negatif, ataupun persepsi positif. Persepsi negatifnya dia akan jadi nggak percaya diri, jadi males lah olahraga, jadi males yang namanya kerja fisik atau apapun yang menjadikan dia tambah gendut, tambah dibully, malah terpuruk nantinya. Ada yang positif, itu sebagai pendorong agar dia lebih itu. Tapi kan lebih baik menasehati. Kamu itu gendut, kamu lebih baik ngurangin berat badan lah. Iya. Terus lah. Tapi ono sih orang yang dinasehati malah tersinggung sih. Ya ada lah, kan tergantung persepsi orangnya masing-masing. Kebanyakan cewek sih. Iya, soalnya lek lanang diomongi gendut yo fan-fan ae. Cewek kalau naik sekilo aja udah berantem loh. Iya anjing, padahal sekilo iku gak ketok loh nak moto. Nang moto wong lanang lah, nang moto wong wedok beda, Mas. Iya, cewek kalau misalkan naik sekilo dikit gitu loh berasa loh katanya. Iya. Aku juga nggak tahu, emang berasanya dari mana sih kan, naik sekilo doang loh. Kan punya beban, Bang, di depan, Bang. Mungkin dia iku duwe passion di dalam dirinya iku timbangan. Jadi dia ngerti ngono lho. Nang jero atine iku, wah aku iki munggah sekilo iki wis kerasa feelinge wong wedok kan pasti bener. Kemungkinan gini, Bang, kan perempuan kan punya baju lah pastinya, baju kan cewek kan banyak yang bajunya nyapret-nyapret ya bajunya. Bahasanya yang ketat lah. Kan kalau naik sekilo kan kesempitan dikit kan kerasa, Bang. Padahal yo goblok banget, Cuk. Maksudku, kon tuku klambi seksi tapi awakmu gak mbok jogo ngono lho, koyo anjing kon iku. Ya mungkin kan beli baju seksi kan niatnya untuk menjaga badan ya. Iya padahal. Boleh cerita gak sih? Boleh lanjut. Ini sebenarnya aku baru sadar itu baru kemarin. Ternyata dulu pas masih SMA itu tadi.
Dulu waktu pas SMA, ternyata aku ini seorang pembuli. Baru sadar kan? Iya, baru sadar nih sekarang loh. Pas aku flashback ya, ternyata emang bener ya. Ternyata aku emang seorang pembuli kelas berat. Mulai dari teman aku sendiri, teman dekat ya. Terus Mas Teguh ya? orang, ya biasanya Mas Teguh ini suka aku buliin loh. Ya tahu sendiri kan tadi kan dia udah cerita kok masalah fisik dia itu gimana. Yang dikatain berkacamata dan sebagainya. Terus dulu pas masih MOS kalau nggak salah itu. Kan kita habis MOS kayaknya. Yang mana sih? Yang di olahraga itu, yang di aula atas itu loh. Oh, yang Mas Teguh itu ya? Iya. Oh iya, pas MOS itu. Dulu kan Pacar ruangan apa Mas Rian? Dulu kan kita kan satu ruangan, satu gugus. Iya, kalau dibilangnya gugus ya. Satu ruangan, satu gugus juga. Kan udah kenal tuh, meskipun nggak kenal banget ya. Tapi aku udah pede buat ngebercandain dia. Niatnya bercanda sih, tapi kalau dipikir-pikir lagi itu termasuk bully. Bully kelas berat sih itu. Contohnya apa? Mulai dari fisik maupun verbal. Bullynya itu gimana bentuknya? Orangnya fine-fine aja dibongkar Bang, enggak apa-apa. Emang temen anjing nih. Bongkar aja Bang, orangnya enggak apa-apa Bang. Ya, jadi mulai dari verbal bully, kayak misalkan aku ngata-ngatain dia kurus, terus tower. Enggak sadar diri dulu ada kurus juga ya. Iya, saya dulu tuh kirain saya tuh udah gendutan loh. Ternyata pas aku lihat foto zaman dulu, astagfirullahaladzim, ternyata aku kurus banget loh. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah naik, jadi hampir 70 kilo loh sekarang. Dengan tinggi yang cuma 170-an. Udah termasuk gendutan sih itu. Terus, nah, contohnya terus bully yang selanjutnya yang bisa aku lakuin ke Mas Teguh ini berupa fisikal. Tapi fisikannya lebih menjuru ke seksual. Seksual, berarti seksual bullying gitu Pak? Iya. Nanti aja kalau itu Pak. Kan juga pernah sih itu bully Teguh itu sampai melorot celananya itu. Ya itu. Nah itu yang mau tak ceritain tadi itu. Oh itu. Jadi ceritanya tuh gini. Dia kan posisinya kan kita kan lagi di aula. Iya. Udah mau balik karena acaranya udah mau selesai. Dia berdiri di depan. Kebetulan aku nengok ke belakang. Aku lihat dia berdiri, nggak ngapa-ngapain, nggak tahu kenapa dia ya. Terus secara langsung di pikiran tuh pengen melorotin celana dia. Kan dulu kan masih pakai celana training ya, jadi gampang kalau misalkan dipelorot. Pas aku udah pelorotin dia, terus dianya balik. Ternyata bukan salah orang. Ternyata bukan si Teguh dong. Ternyata orang lain, anjir. Itu rasanya gimana Bang gitu? Aduh, untung aja ya pas waktu aku melorot dia, orangnya nggak marah loh. Coba kalau marah, bisa-bisa mati aku dijotosin balik. Terus yang Yang bully kan kau juga pernah bully itu ya. Yang lo pernah bully orang sampai dia marah, celananya sobek itu. Oh iya, itu Mas Michael itu. Mas M. Kan dulu aku. Mas M juga sih enggak, itu Mas Michael itu. Jadi ceritanya itu pas pramuka kalau nggak salah itu ya. Dia baju pramuka itu. Dia itu posisinya itu lagi di depan kelas. Ya emang lagi di depan kelas semua sih, beberapa orang lagi bercandaan. Terus dia mau duduk. Kursinya aku tarik ke belakang. Otomatis dia jatuh dong. Dia jatuh posisinya kakinya dia itu terbuka. Jadi pas dia jatuh, oh my god. Yo asini salah nih DE juga sih. Lapo pas tiba sikile buka. Ya enggak gitu juga. Emang dasarnya salahnya aku sih. Emang terlalu suka bercanda. Sampai bercandanya kayak gitu. Celananya sobek ya. Dan sobeknya berapa Bang? Sobeknya itu dari selangkangan depan sampai selangkangan belakang. Bayangin. Satu kelas tuh ngeliatin semua, apa nggak malu dia. Aku yang posisinya di situ, aduh ya Allah, aku bersalah banget, astagfirullahaladzim. Kok bisa sih aku kayak gini? Kok bisa ada kayak gitu tapi Anda ulangin lagi besoknya? Iya, aku herannya aku gitu ya, kenapa ya nggak ada kapok-kapoknya? Tapi enak loh kayak gitu. Enak. Jadi seorang pembuli itu enak loh sebenarnya. Matamu. Tapi bully dalam artian kita emang udah kenal banget. Yo bener sih. Perlu digarisbawahi kalau membuli orang sing bener-bener kenal, itu gak popo karena sing dianggap
DE ku pasti guyonan. Nah, terus Anda bagaimana cara mendefinisikan orang yang ini udah benar-benar kenal? Ini orang yang udah kenal lama tapi belum terlalu kenal. Nah, biasanya kalau misalkan aku mau ngebully orang ya, dalam artian temen, itu biasanya kalau misalkan udah kenal banget, kayak misalkan sering ketemuan, terus main bareng, nongkrong bareng, itu biasanya aku berani kayak ngebully dia. Biasa gitu. Lah, terus yang masalah Mas Wanto itu, kok bisa Anda sampai diajak gelut? Oh, Mas Di lapangan Wanto. itu. Oh iya, itu kejadiannya dulu kan emang gimana ya? Itu refleks banget aku. Refleks banget karena dia posisinya emang lagi sama-sama pakai baju training, celana training. Secara apa namanya? Otodidak aku langsung lari ke arah dia, langsung aku pelorotin, langsung aku kabur. Tapi bukannya Mas Wanto iki emang korban bully di kelas kita ya? Ya, emang ya, dia emang korban bully. Tapi itu. kan sama Rian kan udah lumayan deket. Iya, sama aku udah lumayan dekat itu. Tapi jadi kan, aku berani. Tapi kan berani di itu, tapi kok diajak gelut, Bang? Nah, ya itu ceritanya itu. Pas aku udah melakukan apa namanya? Tragedi itu, aku dikejar sama dia terus dikatain ya kayak gitulah. Marah-marah gitu lah. Explicit ya enggak, dia marah-marah terus nantangin aku itu apa? Berantem segala macam. Aku kabur, nggak tahu mau kemana, kabur pokoknya dulu waktu itu. Saya ingat aku kabur pokoknya, sumpah. Kalau dipikir-pikir sekarang ya Allah sumpah ya, ternyata aku parah banget dulu, suka ngebully orang. Mungkin sekarang kurmanya sampai sekarang aku ini jadi kurang punya temennya cuma ini aja. Terus itu yang Anda sampai buat nangis Mbak Prilly itu. Oh iya, dulu itu kalau kejadian. Kamu kenal Mbak Prilly? Kan Iko teman kita kan, iyo. Teman kita. Ya, dia itu teman kita. Plesetkan. Dia teman kita. Dulu itu kejadian itu nggak terlalu inget sih aku, cuma yang pasti aku bilang dia pendek. Ya emang itu fakta itu. Iya emang fakta sih, cuma iya emang pendek. Terus berselang beberapa waktu lama dia nangis. Tapi aku nggak terlalu inget detailnya gimana. Cuma aku ngebecandain dia itu dia sampai nangis. Ya emang iya. sih. Aku, ya nggak tahu juga itu gimana kejadiannya. Soalnya Mbak Prilly sendiri itu juga salah satu korban verbal bullying saya juga gitu. Emang situ pernah ngebully dia? Pendek kan? Ngata-ngatain pendek sering kalau itu mah. Kebang verbal. Iya kan verbal. Termasuk physical abuse juga, physical abuse. Maaf. Physical, body shaming. Kok physical abuse sih? Nggak bisa move on nih dari apa nama relationship. Kan baru saya realize sekarang itu kan. Kenapa saya baru sadar sekarang itu apa namanya? Kalau saya melakukan itu mungkin juga ada efek dari masa lalu juga karena saya dulu ketika SD SMP juga jadi korban verbal bullying juga gitu loh. Dan berefek ke SMA yang saya melihat Mbak Prilly itu bisa dijadikan objek untuk apa namanya? Untuk apa tuh? Bully saya ya kemungkinan itu gitu. Ya itu lumayan. Kayaknya aku juga pernah sih. Ya, buat Mbak Prilly ratakan sana. Semoga hal-hal bully yang telah kita lakukan membuat Anda berkembang, dan kalau misalkan emang nggak enak di hati sampai sekarang ya kita bertiga minta maaf lah. Kita bertiga doang, mungkin satu ya, studio itu. Kan kita nggak mewakili mereka. Kita sebagai keluarga besar Pancawara. Mumpung masih Lebaran kan baru beberapa hari. Lebaran. Banyak salah. Minal aidin wal faidin. Untuk kalian juga yang mungkin pernah kita punya kata atau perlakuan yang bikin kalian sakit hati, kita minta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk terkhusus Mas Wanto. Ya mohon maaf gitu. Sorry. Kita dulu kan masih belum dewasa, kita nggak bisa mencoba untuk bukannya mengontrol sih,
mendukung Anda gitu loh. Iya. Untuk Cuma melawan. aku sebagai orang sing gak membuli. Iya aku gak pernah lo membuli si Mas Wanto iki. Cuman kadang aku ya apa ya? Kesel ngono. Aku kesel ngono karo sifate. Hah? Soalnya si Mas Wanto iki punya kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk ini sing membuat teman-teman yang lain iku membuli DE kan kayak ngono kan. Iya. In TKP-nya. Ya kan seperti ini loh Bang. Kan balik lagi ke materi yang tadi gitu loh. Mana yang nasihat, mana yang ngata-ngatain. Iya benar. Berawal dari sehat sih sebenarnya sih ya, Mas Wanto iki. harusnya dinasehati lah bukan dikata-katain gitu loh. Tapi iya sering dinasehati. Tapi kan temen-temen cara untuk nasihatinya mungkin beda itu. Dengan cara menyindir. Nah, iya namanya juga ngata-ngatain. Laki-laki kalau menasihati itu menyindir sih sebenarnya. Ngatain wong lanang lek ngandani ku yo ngilokno ngono. Lek cek ketapuk modele ku ngono sih. Iya ben kapok, iya benar. Tapi kan nggak semua orang bisa disindir gitu. Contoh, tapi kalau untuk masalah verbal bullying itu banyak yang terjadi itu di kalangan cewek, Bang. Iya. Kalau masalah bullying lagi itu dari khusus kasusnya Mas Wanto itu ada tambahan lagi, itu adalah pengucilan. Nah, iya sih. Pengucilan sendiri itu dikucilkan. Akan kita bahas di part kedua. Nah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya udah sekian dulu aja podcast kami kali ini. Buat kalian yang dengerin di YouTube, nggak bosen-bosennya diingetin buat tutup akun YouTube-nya aja. Buat subscribe YouTube-nya For April karena YouTube-nya masih For April anjing. Udah ganti oh iya. Subscribe YouTube-nya Pancawara. Dan kalau kalian dengerin di Spotify jangan lupa di-follow, dan kalau kalian lihat atau lihat atau mengetahui aksi bullying atau korban bullying, iya. segera laporkan Emang kita siapa? Ke pihak-pihak tertentu seperti KPAI atau paling mudah rekam aja dulu. Bahaya bang. Enggak, emang paling mudah direkam, terus kasihkan ke orang lain buat diupload. Kalau mau aman. Soalnya kemarin itu ada korban bullying yang sepeda yang anak kecil itu loh. Kan kalau menurutku itu terlalu berlebihan. Iya sih. Ya udah sekian aja dari kita bertiga. Semoga kalian enjoy podcast ini dan sampai jumpa.